Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang luar biasa. Kembali bertemu untuk bersama-sama belajar berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak, dan sesuai dengan surat dari Dirjen GTK bahwa mulai hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sahabat belajar melanjutkan kegiatan pembelajaran melalui learning management system. Sekarang kita berada di paket modul 2 ya, dan dimulai pada tanggal 7 Februari 2022 ya. Coba saya akan gantikan untuk bahasanya ya, kita coba lihat ya. Jadi paket modul 2 itu tentang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Sahabat belajar, untuk mengawali paket modul 2 ini, sahabat belajar agar mengerjakan tes awal ya untuk paket modul 2. Silakan kita coba klik masuk di sini. Kemudian kita lihat petunjuknya. Jadi di sini dikatakan bahwa jumlah percobaan yang diperbolehkan hanya 1 kali. Kemudian kuis ini atau tes awal ini akan dibuka pada hari Senin 7 Februari 2022 pukul 9 pagi. Kemudian kuis ini atau tes awal ini akan ditutup pada hari Senin juga pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian sekalipun rentang waktunya 12 jam, tetapi sahabat belajar hanya memiliki waktu pengerjaan 1 jam atau 60 menit. Jadi pada saat sahabat belajar memulai untuk masuk di dalam tes awal ini pada pukul 9, maka nanti secara otomatis pada pukul 10 akan tertutup, artinya akan selesai dengan sendirinya. Begitupun jika katakan sahabat belajar sempatnya pukul 12, maka pukul 13 akan dinyatakan selesai. Untuk itu sahabat belajar cari waktu yang tepat, kemudian usahakan koneksi yang baik dengan menggunakan perangkat yang juga memadai, sehingga kegiatan tes awal nanti pada paket modul 2 bisa diselesaikan dengan baik. Baik, itu tentang tes awal paket modul 2 atau pretest paket modul 2. Kita akan masuk lanjut lagi. Setelah itu sahabat belajar sesuai dengan jadwal yang ada, maka pada hari Senin 7 Februari ini atau besok ya, sahabat belajar akan masuk pada modul 2.1. Kita akan lihat. Nah, di sini modul 2.1 itu adalah tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi ini tentang modul 2.1. Kita coba masuk di sini atau kita lihat dulu di sini adakah sesuatu yang bisa kita perhatikan, atau kita coba kalau kita lihat di modul 2 kembali lagi ya. Nah, di sini apakah ada sesuatu yang
oh tidak ada. Jadi mungkin ada dokumen-dokumen yang perlu diunduh dan sebagainya, ternyata tidak ada, maka kita akan masuk di sini sahabat belajar ya. Kemudian kita akan masuk di 2.1.a ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk di sini ya. Kita masuk mulai dari diri ya. Silakan sahabat belajar bisa melihat pendahuluan dan sebagainya. Kemudian kita akan coba langsung pada alur merdeka pada tahap mulai dari diri modul 2.1. Kita akan masuk di 21A3. Di sana apa yang perlu dilakukan sahabat belajar? Jadi tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi pengetahuan awal tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan pemantiknya adalah apa yang telah saya ketahui tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian apa yang ingin saya ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan dikatakan bahwa dalam sesi ini Anda akan mengaktifasi pengetahuan yang telah Anda miliki terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan mengidentifikasi apa saja yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Pada kegiatan ini Bapak Ibu akan kami minta untuk pertama menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, menonton sebuah video yang berjudul Sekolah Hewan dan memberikan pendapat tentang video tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang saat ini Anda miliki terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian jangan khawatir apabila Anda merasa belum banyak pengetahuan atau belum banyak mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat diagnosis ya, dan bukan dimaksudkan untuk membuat penilaian akhir terhadap Anda. Jadi ini tidak dinilai, tetapi dengan demikian, tapi meskipun demikian sahabat belajar sebaiknya tetap mengisi dengan baik sesuai dengan pemahaman awal ya yang dimiliki terkait dengan modul 2.1 ya. Kemudian penting sekali untuk menyelesaikan tugas ini tepat waktu agar instruktur atau fasilitator pelatihan ini dapat menyesuaikan konten ajar mereka dengan tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini sahabat belajar, dan silakan sahabat belajar masuk dengan menggunakan tombol answer the question ya. Jadi nanti sahabat belajar akan mengerjakan beberapa petunjuk ini melalui answer the question. Kita akan coba masuk ya. Ada beberapa hal yang ditanyakan ya. Nomor 1 ya, ceritakan pengalaman Anda yang paling berkesan pada saat Anda melakukan proses pembelajaran dalam kelas dengan murid yang beragam. Ya, silakan, ini wajib diisi ya, karena ada tanda bintang merah ini ya. Jadi silakan diisi, katakan saya isi sementara dengan strip ya. Artinya tetap diisi ya. Jadi pengalaman yang paling berkesan gitu ya. Berkesan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apa yang telah Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah misalnya begitu ya. Silakan dinarasikan sendiri. Kemudian sahabat belajar akan diminta untuk melihat video ini dengan mengklik ini ya, seperti biasa ya. Kemudian di sini setelah menyaksikan video di atas, menurut Anda bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi?
terutama untuk memenuhi kebutuhan murid ya. Silakan nanti sahabat belajar bisa mengisi ini pun juga wajib diisi ya. Jadi silakan diisi seharusnya pembelajaran dirancang bla 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 ya. Silakan diteruskan. Kemudian apa yang ingin Anda ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Kenapa, bagaimana misalkan ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian bisa dinyatakan, bisa misalkan diberi angka 1, ada beberapa pertanyaan, silakan ya, 2 dan seterusnya. Kemudian sahabat belajar akan melakukan submit questionnaire ya. Jadi nanti setelah diisi semuanya, silakan sahabat belajar akan mengirim ini ya, jawaban ini ya. Demikian saya kira yang bisa saya bagikan, sangat mudah ya untuk bisa nanti dilaksanakan di kegiatan mulai dari diri ya. Jadi sahabat belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pemahaman awal yang dimiliki tentang pembelajaran berdiferensiasi atau khususnya pada memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang bisa saya bagikan. Kita coba lihat dulu sebentar bagaimana tentang video yang harus sahabat belajar analisa ya, harus dilihat dan sebagainya ya. Oke, saya kira cukup sahabat belajar. Terima kasih, tetap semangat, salam hebat, dan silakan di like, bisa di share dengan kepada teman-teman CGP yang lain, dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum, sehingga sahabat belajar akan bisa terus mendapat informasi terkait dengan alur atau tahapan-tahapan berikutnya pada paket atau pada modul-modul yang akan dipelajari. Silakan klik tanda lonceng sehingga ada notifikasi pada saat saya mengirim atau mengupload video berkaitan dengan pendidikan guru penggerak. Terima kasih, tetap semangat, salam hebat.